Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang simulasi serangan DOS dengan saya sendiri, Bernardino Priambo, itu dengan NIM A11 2022 14673, ditemani oleh rekan saya. Saya Yuk, langsung. Muhammad Bayu Chandradi dengan NIM A11 2022 14666. Halo, ada saya Andrian Yoga Pratama dengan NIM A11 2021 13943. Dengan saya Muhammad Alifki Anur Zaki dengan NIM A11 2022 14658. Saya Abdul Razak Saputra dengan NIM A11 2022 14663. Oke, untuk materi yang pertama yaitu definisi Denial of Service atau DOS. Definisi DOS atau Denial of Service yaitu serangan yang dilakukan untuk mengganggu ketersediaan layanan atau sumber daya sebuah sistem atau jaringan sehingga pengguna sah tidak dapat mengaksesnya. Serangan ini dapat terjadi dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas palsu atau memanfaatkan kerentanan sistem. Nah, cara kerja DOS dan jenis-jenis serangan DOS. Cara kerja DOS yaitu 1. Membanjiri sumber daya, mengirimi lalu lintas yang melebihi kapasitas sistem target. 2. Eksploitasi kerentanan, yaitu menargetkan celah keamanan dalam protokol atau aplikasi atau menghentikan layanan. Jenis-jenis serangan DOS yaitu pertama ada ICMP, float atau ping of death, yaitu mengirim paket ICMP atau ping dalam jumlah besar untuk membanjiri jaringan. Kedua ada SYN float, yaitu menyerang proses handshake TCP dengan mengirim permintaan SYN tanpa menyelesaikan koneksi. Ketiga yaitu ada UDP float, yaitu mengirim paket UDP yang besar ke port acak sehingga sistem target sibuk merespon paket tersebut. Ya, selanjutnya untuk poin virtualisasi ya. Untuk poin virtualisasi ini adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan lingkungan komputasi virtual yang berjalan di atas perangkat keras fisik. Nah, dalam konteks simulasi ini, yang kita coba simulasikan adalah serangan Denial of Service atau DOS itu tadi sendiri yang sudah dibahas di depan. Nah, virtual yang digunakan itu sebenarnya ada beberapa opsi ya, seperti VirtualBox dan VMware seperti itu. Nah, tapi untuk kita nanti di simulasi kita akan menggunakan VirtualBox. Nah, untuk beberapa poinnya ya dari virtualisasi ini, yang pertama itu ada membangun jaringan simulasi. Nah, pembuatan mesin virtual sebagai target penyerang dan juga target si pelaku dan target gitu ya. Dengan sistem operasi dan konfigurasi jaringan yang meniru skenario di dunia nyata. Lalu poin kedua, pengujian serangan DOS itu tadi sendiri. Dengan pengujian serangan DOS ini nanti kita bisa melakukan serangan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, seperti serangan flooding, sync flood atau ping of death tanpa mempengaruhi sistem fisiknya seperti itu. Lalu monitoring dan logging. Dari virtualisasi ini kita bisa memonitor untuk lalu lintas ya dan kinerja sistem yang disimulasikan secara real time dan dampak dari DOS sendiri yang kita coba lakukan di sini. Lalu yang terakhir di poin keempat ada isolasi lingkungan, yaitu virtualisasi memberi lapisan isolasi yang memungkinkan menjalankan simulasi di lingkungan terkontrol tanpa mengganggu sistem utama seperti itu. Next. Nah, dalam simulasi DOS ini kita menggunakan VirtualBox ya, virtual machine dari VirtualBox yang dimulai dengan membuat dua mesin virtual, yaitu yang pertama dari Windows sebagai target serangan dan yang satu lagi kita menjalankan sebagai Kali Linux sebagai penyerang dengan beberapa konsep detail sebagai berikut. Yang pertama dari segi mesin target Windows, virtual Windows yang menjadi target
penyerangan, yaitu diinstal Windows pada mesin virtual pertama, lalu memiliki konfigurasi jaringan SYN mode bridge ataupun internal network ya, agar dapat berkomunikasi dengan mesin Kali Linux, lalu memastikan untuk dari segi firewall ini diaktifkan untuk melihat bagaimana Windows ini bereaksi terhadap serangan. Lalu dari segi mesin virtual Kali Linux, yaitu penyerangnya, kita install Kali Linux yang merupakan sistem operasi ya, berbasis dari Linux yang memiliki banyak tools keamanan. Lalu untuk tools yang kita gunakan itu sebenarnya ada berbagai macam, bisa seperti Hugging Tree, LOIC, Nmap, Metasploit, atau Hulk untuk mensimulasikan serangan DOS ini. Misalnya untuk Hugging Tree ini sendiri bisa digunakan untuk melakukan sync float yang merupakan salah satu metode dari serangan DOS itu tadi sendiri. Dan poin yang ketiga, kita coba simulasi dan monitoring yang pastinya dari Kali Linux yang dapat melakukan serangan, kita coba monitor ya nantinya bagaimana efek ataupun dampak dari kinerja mesin Windows yang diserang itu meresponnya akan bagaimana, apakah terjadi penurunan performa, crash, atau bahkan sampai tidak bisa diakses sampai overload seperti itu. Berikutnya adalah tool. Di sini kita menggunakan dua tool, yaitu yang pertama Nmap, Adblock Mapper. Nmap adalah alat yang sangat kuat untuk pemetaan jaringan, deteksi perangkat, pemindai port, serta identifikasi layanan yang berjalan pada sistem target. Sebagai alat keamanan jaringan, Nmap sering digunakan oleh administrator jaringan untuk memeriksa keamanan sistem mereka dan oleh menyerang untuk menemukan titik lemah pada jaringan yang bisa dieksploitasi. Nmap mendukung berbagai teknik pemindaian yang bisa dikustomisasi berdasarkan kebutuhan, mulai dari pemindaian cepat, pendeteksi perangkat, hingga pemindaian pendalaman untuk menentukan layanan dan versinya. Yang kedua, Metasploit. Metasploit adalah platform terbuka yang dirancang untuk pengujian penetrasi, eksploitasi, kerentanan, dan penelitian keamanan. Digunakan oleh profesional keamanan dan peneliti. Metasploit menyediakan akses ke berbagai alat yang memungkinkan pengguna untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem jaringan maupun aplikasi. Salah satu fungsionalitas yang sangat berguna adalah kemampuan melakukan serangan denial of service atau DOS, seperti serangan SCN exploit yang dilakukan dalam simulasi ini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu simulasi atau praktik dari serangan DOS sendiri yang akan dilakukan dengan saya sendiri. Oke, kali ini saya yang akan melakukan visualisasi dari DOS-nya. Langsung saja masuk ke Kali Linux dan Windows. Oke, ini udah muncul tampilan dari Kali Linux dan Windows-nya. Yang pertama kita buka PowerShell di Windows. Buka PowerShell ini untuk mengecek IP dari Windows-nya. Kita ketikkan IP config. Nah, sini udah muncul IP-nya 192.168.1.12. Lalu kita ke Kali Linux. Langsung saja kita masuk ke super user-nya, yaitu ketikkan sudo masukkan password. Oke. Sini juga saya ingin mengecek dulu IP dari Kali Linux, yaitu ketikkan config.
Nah, di sini sudah terdapat IP dari kali Linux-nya 192.168.122. Oke, selanjutnya kita akan mengecek, men-scanning IP atau IP network atau jaringan untuk kita jadikan target nanti. Kita ketikkan nmap n. Ini sesuai IP yang ada di kali Linux-nya ya. 192.168.122. Oke, ini hasil dari scanning tadi yang IP-nya hidup semua. Di sini terdapat IP dari Windows 192.168.1.12. Di sini juga terdapat dari IP Windows-nya. Nah, ini nanti yang akan kita DOS atau kita serang. Oke, selanjutnya kita ketikkan nmap sp dan kita ketikkan IP dari Windows-nya. Nmap sp ini untuk apa? Nmap sp ini untuk membuka bukan membuka port, untuk mengetahui port yang ada di Windows-nya ini. Langsung saja. Nah, oke. Di sini sudah ada 3 port yang tersedia yang ada di Windows-nya ini. Yang nanti akan kita serang menggunakan DOS itu menggunakan port yang ini, yang tengah 139 TCP. Selanjutnya kita ketikkan msf console, yaitu ini untuk membuka Metasploit-nya. Lalu selanjutnya kita search untuk synfloat dengan mengetikkan search synfloat. Nah, ini sudah terbuka dari synfloat-nya. Kita nanti akan menggunakan ini, use auxiliary.tcp synfloat. Langsung saja tekan use auxiliary synfloat. Setelah itu kita akan melakukan set IP yang akan kita DOS atau kita serang nanti, yaitu IP dari Windows ini ya. Lalu kita ketikkan set host satu sembilan dua 168.1.12. Oke, sini sudah terdapat IP dari Windows-nya. Nah, selanjutnya kita set untuk portnya yang akan kita serang nanti, yaitu menggunakan port yang ini, 139 ini. Oke, langsung saja set R port 139. Oke, airport sudah terdapat di sini. Lalu kita membuka task manager dulu untuk mengecek nanti sebelum kita DOS atau kita serang, dan setelah kita DOS atau kita serang. Nah, di sini Ethernet-nya masih 0 kbps ya, ini sebelum kita serang. Oke, langsung saja kita serang dengan mengetik run. Nah, ini grafiknya langsung naik. Kalau seperti ini tandanya penyerangan kita udah berhasil ya. Oke, kalau sudah, kalau kita ingin menghentikannya, tinggal klik saja tombol Ctrl+Z.
Nah, ini udah berhenti, grafiknya langsung turun, ini balik lagi 0 kbps. Oke, sekian visualisasi dari serangan atau DOS yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Baik, berikut adalah beberapa saran agar kita tidak terkena serangan DOS. Yang pertama adalah gunakan firewall yang handal. Fungsi dari firewall sendiri adalah memblokir trafik yang mencurigakan atau tidak diinginkan dan mengatur aliran data yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang kedua, menggunakan load balancer. Fungsinya membagi beban trafik di beberapa server sehingga satu server tidak kewalahan menangani trafik berlebihan. Yang ketiga, implementasi sistem deteksi intrusi atau IDS. Fungsinya adalah untuk memantau aktivitas jaringan secara real-time dan mendeteksi tanda-tanda serangan DOS sejak dini. Lalu ada penerapan redundansi jaringan. Fungsinya adalah menggunakan beberapa server dan jalur komunikasi alternatif sehingga jika satu jalur diserang, layanan tetap beroperasi melalui jalur lain. Selanjutnya ada monitoring trafik secara berkala. Fungsinya adalah untuk memantau penggunaan jaringan secara konstan untuk mendeteksi peningkatan trafik yang tidak biasa. Yang terakhir adalah kerjasama dengan ISP untuk mitigasi serangan. Berkolaborasi dengan penyedia layanan internet atau ISP untuk memblokir atau membatasi trafik yang mencurigakan sebelum mencapai jaringan Anda. Baik, demikian dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.